Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin mengenalkan nama saya Sarum Syaki Wahyudi dengan NPM 120510230069 dan di sini saya juga akan mempresentasikan hasil dari pengembangan web company saya yaitu Pesaria dan ini partner saya. Nama saya Reva Filia Mariza dengan NPM 12051 0230061. Oke, mungkin saya lanjut next slide. Langsung aja. Di sini silakan langsung mulai penjelasan untuk pendahuluan. Jadi, penentu company ini di era digital saat ini, keberadaan website telah menjadi kebutuhan esensial bagi setiap bisnis, termasuk untuk Pestaria, bisnis pastry yang berlokasi di Jatinangor. Sebagai penyedia kue dan pastry berkualitas tinggi, Pestaria menghadapi peluang besar untuk memanfaatkan teknologi guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dengan membangun website profesional, Pestaria dapat memperkenalkan produk-produk unggulannya, memberikan informasi tentang menu dan promosi terkini, serta meningkatkan keterlibatan pelanggan. Hal ini tidak hanya memperkuat citra merek sebagai penyedia pastry terbaik di Jatinangor, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar secara global. Oleh karena itu, pengembangan website untuk Pesaria bukan hanya sebagai langkah maju, tetapi juga investasi strategis untuk mendukung pertumbuhan dan keunggulan kompetitif di industri pasar lokal. Next slide. Ya, mungkin berdasarkan dari latar belakang tersebut, itu kita telah menetapkan ada beberapa fitur nih. Yang pertama itu adalah ada fitur utama kita, yaitu fitur pemesanan makanan. Jadi orang bisa memesan makanan atau pastry kita tuh secara online, lalu nanti diantarkan. Yang kedua itu ada menu interaktif. Ini diperuntukkan untuk di toko. Jadi saat di toko kita akan memakai website itu juga untuk melihat menunya, untuk tampilan menu, maaf. Yang ketiga itu adalah kategori jenis makanan. Ini eh, masih terkandung di dalam menu interaktif. Yang keempat adalah personalisasi. Jadi di sini para pelanggan itu bisa mempersonalisasikan apa yang mereka suka. Misalkan jika dia membeli pastry mungkin croissant itu mereka tuh bisa memberikan notes gitu tentang misalkan mau minta sedikit lebih garing atau minta untuk lebih lembut aja dan lain sebagainya. Terus yang kelima dan keenam, ulasan rating dan testimoni ini sebenarnya mirip-mirip dan hampir dan jadi satu. Jadi para pelanggan itu bisa menuliskan ulasan atau testimoninya di website kami juga itu. Langsung saja next slide. Untuk penjelasan berikutnya yaitu analisis kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu ada performa web. Jadi di sini sistem web kita dapat mengalami volume transaksi yang tinggi dengan cepat dan efisien. Jadi pada pelanggan itu dapat melakukan sistem harus memiliki waktu respon yang singkat dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat, contoh seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Lalu kedua, untuk analisis kebutuhan non fungsional itu ada yang namanya keamanan. Jadi keamanan sendiri itu dapat menjamin dan melindungi dari akses yang tidak sah, seperti data pelanggan harus dilindungi dengan baik. Jadi sistem harus memiliki mekanisme yang bercakup dan recovery yang memadai. Lalu yang ketiga itu ada kegunaan. Untuk kegunaan sendiri, web dibentuk ataupun dibuat untuk untuk mudah digunakan dan dapat melindungi dari akses sorry maaf itu yang keamanan. Untuk kegunaan. Jadi web dibuat dengan mudah digunakan dan dapat dipahami oleh staf dan pelanggan. Jadi selain itu, muka pengguna harus intuitif dari user friendly. Sistem web memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah diakses. Lalu yang keempat itu ada keandalan. Jadi web ini dibuat untuk stabil dan dapat diandalkan, yang dimana sistemnya itu secara uptime yang tinggi dan sistem ini harus memiliki mekanisme monitoring dan alerting untuk mendeteksi dan mengatasi masalah dengan cepat. Lalu yang terakhir itu di analisis kebutuhan non fungsionalnya ada skalabilitas, yang dimana skalabilitas ini web dapat diubah skalanya untuk mengkomunikasi pertumbuhan bisnis dan dapat mengenangani volume transaksi yang semakin meningkat serta menambahkan fitur dan fungsionalitas baru dengan secara mudah. Next slide, yaitu Oke. ada metode pengembangan. Jadi metode pengembangan adalah yang kita pakai untuk bisnis kita, yaitu ada metode pengembangan teknik agile. Jadi metode pengembangan teknik agile sendiri merupakan metode teknik manajemen proyek yang menggunakan siklus pengembangan tunggal. Terkadang dikenal sebagai sprint.
untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan produk atau layanan. Dengan fokus yang jelas, rencana ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan secara sistematis dan berurutan. Dalam konteks perkembangan yang pesat, perangkat lunak diimplementasikan secara bertahap untuk mengurangi kompleksitas proses, menghasilkan kode berkualitas tinggi, dan secara aktif melibatkan pengguna selama proses pengembangan. Nah, berikut adalah desain dari website kita, desain sistem kita, dan nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di demo. Dan sebelum masuk ke dalam demo sendiri, untuk desain sistem kita, acuan adalah membuat mood board yang memiliki arti seperti Jepang-Jepangan, santai, bakery, relaxing, tenang, dan manis. Baik, berikut akan ditampilkan demo dari web kita sendiri. Udah kelihatan kan? Deh, Oke, jadi di sini izinkan saya menampilkan demo dari website kita. Jadi website kita ini namanya adalah Pestaria, yaitu dessert shop, pastry shop. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada untuk order secara langsung. Bisa lihat explore menu atau load more. Oke, Oke, di sini misalkan saya tertarik dengan klasik coklat. Ini bisa langsung aja dipencet. Oke, nanti bisa eh, dipilih. Mungkin kita seleranya berbeda. Ada yang suka dingin dan suka panas. Bisa dipilih aja. Misalkan saya ingin dingin. Terus custom, misalkan no whipped cream. Terus kuantitinya satu. Terus kita bisa ada dua opsi di sini. Yang pertama adalah beli sekarang atau kita simpan di keranjang dulu. Di sini saya ingin simpan di keranjang terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa view card aja. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi, di check out, bisa di check out dan tinggal ditambahkan alamatnya. Terus lanjut di sini ada profile. Ini bisa logout juga. Di sini saya sudah login dengan email saya. Nah, terus lanjut mungkin ke menu. Menu ini biasanya kita gunakan dari website ini tuh untuk di toko gitu. Jadi para konsumen dapat melihat menu kita melalui website kita. Jadi website kita ini serbaguna untuk para konsumen yang di rumah ataupun konsumen yang beli secara offline. Di sini ada bestsellernya, terus ada sweet menu, pastry, gelato, terus ada customized dessert, terus ada Japanese authentic, di sini ada traditional cake, dan ada sando, terus ada minuman juga. Terus mungkin boleh dilanjut dengan oleh Sadam. oke, langsung saja masuk ke penjelasan berikutnya. Pertama, setelah adanya fitur-fitur dari shop, about tentang apa itu website kita ataupun bisnis kita sendiri, lalu ada menus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang event dan service. Nah, jadi karena perencanaan awal bisnis kita tidak hanya berpatokan pada bisnis pastry yang hanya menjual makanan, tetapi output itu sendiri juga akan menyediakan eh, tempat bisnis cafe yang dimana juga akan menyediakan service dan event-event yang akan kita sediakan di dalam bisnis kita. Dan itu semua kita cantumkan di dalam web kita. Nah, pertama itu salah satu contohnya adalah ada Sweet Pizza Decorating Class. Ini mari kita bisa book now dan juga tadi ada baking competition dan Christmas party. Nah, jadi di sini kita sudah cantumkan di website kita yaitu pertama sudah ada nama-nama eventnya yang dimana ada estimasi waktu dan harga sendiri yang dimana tadi saya sudah menjelaskan yaitu seperti ada Sweet Pizza Decorating Class, baking competition dan Christmas party. Mungkin coba kita lihat ini tuh tidak avail
untuk online banking. Jadi nanti bakalan diarahin untuk ke live chat di sini. Di sini ada live chat yang langsung terhubung dengan kita ataupun owner. Jadi live chat di sini kalau misalkan kita chat, misalkan hello, nah ini bakalan terkirim ke owner si pembuat dari website ini. Jadi bisa langsung dijawab. Jadi ya seperti live chat pada umumnya. Oke, izin menambahkan juga, setelah adanya berbagai event di sini, dikarenakan ada fitur chat, maka itu akan dibahaskan oleh admin kita sendiri, yang dimana sifatnya adalah interaktif di antara para calon pelanggan dengan bisnis kita sendiri. Berikut, Eh, mungkin boleh kasih lagi, Reva, Oke. ke more. Mungkin langsung masuk ke kontak. Di sini kita juga ada fitur kontak yang dimana agar para pelanggan tetap get in touch dengan kita, base kita. Di sini kita menjadikan fitur untuk bertanya, dan di sini juga ada kolom untuk nyantumkan nama lengkap, nomor HP, email address, dan apa saja pesan-pesan kita untuk bisnis kita sendiri. Untuk lebih lengkapnya, di sini juga dikasih bentuk alamat dan kontak infonya sendiri dari bisnis kita, Bestaria. Oke, mau langsung masuk ke review. Nah, dikarenakan sudah kita menjual bisnis kita di about dan pemesanan, kita juga di sini ada fitur kolom yaitu untuk review. Yang dimana sifatnya itu seperti Google ataupun review-review makanan yang lainnya, food blogger lainnya, tapi kita cantumkan di dalam website kita sendiri sebagai bentuk testimoni dan feedback untuk kita dan untuk para calon pelanggan seperti itu. Maka dari itu di sini ada satu fitur seperti foto, video ataupun GIF. Jadi sifat itu rasanya seperti food blogger khusus di website kita, tapi hanya membacarkan makanan-makanan ataupun bisnis apa ataupun apa saja yang sedang terjadi di dalam restoran kita seperti itu. Jadi boleh scroll ke bawah, Reva. Oke. Nah, setelah ada fitur-fitur juga yang lainnya, di sini juga bisa invite members. Jadi itu send out personal invites to get more members in your group. Dari sini itu juga bisa membuat grup sendiri untuk para food blogger lainnya ataupun para pelanggan-pelanggan yang ingin memberikan review untuk makanan kita sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa dicek yang lainnya, Reva, di more. Mungkin aku izin menambahkan, jadi di sini tuh benar kata Sadam seperti Google Review. Cuman di sini untuk review, jadi para pelanggan itu harus sign up atau enggak login terlebih dahulu. Jadi supaya postingan ini bisa dilihat oleh oleh seluruh orang yang masuk dalam grup ini. Jadi kayak istilahnya bisa bertukar pikiran lah kalau misalkan tahu kalau di Google review itu kan harus login dulu. Jadi orang tuh bisa lihat ini siapa yang berkomentar dan apa komentarnya. Oke, Tuh. mungkin salah satu contohnya adalah dikarenakan eh, bisnis kita menyediakan customized makanan ataupun pastry-pastry lainnya. Jadi di sini itu kenapa tadi saya bilang interaktif dikarenakan jadi di antara para pelanggan tuh pasti mempunyai bentuk-bentuk makanan favorit mereka ataupun customized pastry mereka sendiri favoritnya. Jadi di fitur eh, ini para pelanggan yang lain juga bisa meniru menu-menu dari saran-saran pelanggan yang lainnya. Jadi di sini itu makanya ada fitur groups dan fitur sharing apa saja yang mereka rasakan di bisnis Pestaria ini. Begitu. Mungkin bisa lanjut di More. Setelah adanya shop about menus or event and service, kontak, dan ini tadi ada review juga. Lalu yang terakhir itu ada members. Oke. Jadi di fitur members ini kita bisa lihat admin-admin ataupun orang-orang yang sudah menjadi pelanggan dari Pesaria sendiri. Contoh saya dan Reva. Jadi lebih tepatnya di sini kalian bisa tadi setelah share-share apa saja yang kalian
curahkan di dalam bisnis pasar kita. Kita juga akan menerima banget feedback ataupun eksklusivitas untuk para pelanggan-pelanggan kita. Maka dari itu, kita memberikan fitur members untuk mereka sendiri, seperti itu. Oke, mungkin back to home lagi. Iya, kira-kira seperti ini desain dari website kita. Di sini ada quick menu juga di bawah, ada seperti home, shop, about, sama kontak. Di sini ada shipping returns, tapi ini belum kita nyalakan karena belum ada barang jadinya. Terus ini ada address dan lain sebagainya. Terus ini juga ada quick menu yang bisa langsung eh, mengarahkan ke shop. Oke. Terus ini juga quick menunya. Begini bisa langsung ke menu ini. Jadi bisa langsung pesan gitu. Oke. Oke, baiklah. Mungkin segitu saja penjelasan dari tampilan website dan presentasi dari kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.